Shalom, selamat pagi anak-anak X Level. Apa kabarmu hari ini? Teacher harap kamu kabarnya baik dan tetap semangat mengikuti pembelajaran tematik pada hari ini, muatan PPKN subtema 2. Namun sebelum kita mulai pembelajaran kita, Teacher Christina Silaban mengundang kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Siapkan hati kita. Thank you Lord Jesus for your blessing. We can continue our lesson today by online video. That's all because of your grace and your mercy for all of us. Oh Lord, please bless us, bless our mind and our heart so that we can understand our lesson so well. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Indonesia merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangat. Indonesia debar jantungku, getar nadiku, berbaur dalam angan-angan. Kebiar pelangi hingga Oke, anak-anak X Level, topik pembelajaran kita pada hari ini adalah keragaman adat istiadat di sekitar kita. Apa itu adat istiadat? Adat istiadat adalah perilaku masyarakat yang menjadi ciri khas suatu daerah atau sering disebut dengan kegiatan turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat berdasarkan kegiatan leluhur mereka. Oke, di Indonesia ada begitu banyak ragam adat istiadat. Adat istiadat kamu apa? Mungkin kamu juga punya adat istiadat. Coba lihat contohnya. Nah, coba perhatikan. Ngaben di Bali. Ngaben itu adalah upacara pembakaran jasad yang dilakukan oleh umat Hindu di Bali. Jasad artinya orang yang sudah meninggal. Menurut mereka, dengan membakar jasad itu artinya menyucikan kembali orang tersebut dan masuk surga. Oke, ada begitu banyak contoh-contoh di Indonesia adat istiadat. Perhatikan yang kedua, Tabuik di Sumatera Barat. Tabuik ini adalah perayaan untuk memperingati gugurnya Imam Hussein cucu Muhammad yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau di pantai Sumatera Barat, khususnya di kota Pariaman. Jadi, mereka merayakan ini 1 kali 1 tahun. Nah, bagaimana dengan yang lain? Masih ada lagi? Ada banyak. Dan coba lihat ini. Yang berikutnya, ini disebut dengan lompat batu Fahombo di Nias. Nah, ini merupakan adat istiadat yang ada di Nias. Mereka melompat batu yang tinggi. Ini adalah merupakan adat istiadat mereka. Dan kita juga punya adat istiadat kita sendiri, bukan? Oke, namun semuanya itu harus dibingkai di dalam Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan semboyan negara kita. Yaitu, walaupun kita berbeda-beda, kita tetap satu. Jadi tidak ada yang boleh menyombongkan suku dan adat istiadat kita sendiri. Jadi kita harus saling menghormati, saling toleransi antar suku, adat istiadat yang berbeda. Karena itu merupakan kekayaan negara kita.
Oke, anak-anak X level, bisa dipahami sampai di sini? Teacher berharap kita boleh menanamkan rasa toleransi kepada teman ataupun suku yang berbeda dari kita. Oke, maka untuk itu bagaimana sikap kita menghadapi suku yang berbeda, yaitu dengan menghormati, menghargai, dan bekerja sama antar suku yang berbeda. Apa sih manfaatnya dalam keragaman budaya di masyarakat? Oh, sangat banyak. Menumbuhkan sikap nasionalisme sebagai identitas bangsa di dunia internasional dan juga alat pemersatu bangsa. Nah, ada juga sebagai ikon pariwisata. Ikon pariwisata itu artinya sebagai model sehingga menarik para wisatawan untuk mengunjungi negara kita. Maka kita harus memupuk sikap toleransi antar suku. Oke, bisa dipahami kan? Faktor pendukung keberagaman suku budaya adat istiadat di Indonesia. 1. Letak geografis Indonesia yang terletak di antara 2 samudra dan 2 benua, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik dan benua Asia dan Australia. Yang kedua, menjadi jalur perdagangan yang strategis. Yang ketiga, penyebaran budaya dan agama oleh para pedagang. Jadi, ini yang membuat keberagaman di Indonesia yang begitu beragam. Dan kemudian yang kedua adalah negara kita yang berbentuk kepulauan. Coba perhatikan gambar peta pada layar yang teacher buat. Di sana banyak pulau, ada yang besar dan ada yang kecil. Maka Indonesia terdiri atas belasan ribu pulau sehingga membuat masyarakat pada tempat-tempat yang terpisah membuat kebiasaan sesuai lingkungan mereka. Jadi ini alasannya mengapa Indonesia itu beragam. Oke, dan kemudian menciptakan perbedaan suku, bangsa, dan budaya. Nah, inilah yang membedakan suku dan bangsa, karena mereka tinggal berkelompok-kelompok dipisahkan dari pulau satu dengan pulau yang lainnya. Paham sampai di sini? Oke, teacher harap kamu boleh memahami tentang faktor-faktor pendukungnya. Oke, kemudian adalah kondisi alam. Di Indonesia itu kondisi alamnya ada yang tinggal di dataran rendah, ada di dataran tinggi, pegunungan, dan juga pantai. Maka karena mereka tinggal di kondisi alam yang berbeda, maka mereka mempunyai mata pencaharian yang berbeda. Nah, contohnya di dataran rendah, mereka bisa menanam padi, di dataran tinggi mereka bisa berkebun sayur, dan yang tinggal di pantai mereka bisa menjadi nelayan. Nah, dengan beragamnya mata pencarian ini, mereka bisa bersatu walaupun mata pencarian berbeda. Mereka saling mendistribusikan hasil bumi yang dari pegunungan dan juga yang dari pantai dan dataran rendah. Sedangkan yang tinggal di kota, mereka cenderung bekerja di kantor dan membuka usaha mereka untuk memenuhi kehidupan sehari-hari mereka. Mereka bekerja sama untuk saling memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Baiklah anak-anak X level, teacher harap kalian mengerti dari pembahasan kita hari ini. Untuk tugas kamu, yaitu pada halaman 55 nomor 2 saja. Boleh digambar dan dihias di notebook. Dan ingat, semuanya harap mengumpul karena ini penilaian tugas yang harus teacher save di rapot kamu. Terima kasih dan God bless you.
Sampai jumpa lagi.